bekal yang lain. Begitulah, semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya, tidak membawa bekal kemudian berani berangkat, rasanya sih saya pikir itu bukan berani, nekat namanya. Sama saja orang belum pernah sembahyang mati. Nekat tuh orang. Berani amat. Belum berbuat kebaikan barang sedikit pun sudah mati. Nekat namanya itu. Sama saja tadi, nggak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara udah jelas. Belum punya bekal yang baik sudah mati. Sampai ke surga belum tentu, tapi kebelangsak dan sengsara rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu, kalau kita yakin mati sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti datang menimpa, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian, idda'aitumun najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya, ente mau masuk neraka enggak? Jawabannya pasti enggak. Itu pasti perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka, membiarkan dirinya berlarut-larut, bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan, dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras, fitnah sana fitnah sini, hasud sana hasud sini. Padahal mulutnya ingin selamat dari neraka, perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari 3 kali, memakaikannya parfum dengan segala macam merek, memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum. Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri. Jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Faqih Abu Lais, yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati. Idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu ingin masuk surga, tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke surga. Semua kita kalau ditanya mau masuk surga, mau, tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke surga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, dafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil iktibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang tuh membuat sadar. Iya, kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat, menghadap ke arah kiblat, bantalnya tanah, setelah itu ditutup dengan papan, lalu ditimbun dengan tanah. Iya, sekarang giliran dia, giliran saya, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tapi pasti mengubur mayat, mengubur jenazah, tapi tidak bisa mengambil iktibar dari yang dilaksanakannya itu. Ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap, yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau itu semua ada pada diri kita, hati jadi mati. Dari hati yang mati, doa tidak akan tembus. Kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, memperbaiki batin kita, menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi.
Yang kedua, berdoa dengan adab. Sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibicarakan secara khusus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut adabud doa. Adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati, berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah, yang pertama hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia. Minal awqatis syarifah, kata beliau. Memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia. Ramadan dalam 1 tahun, Jumat dalam tiap minggu, sepertiga malam yang akhir pada setiap hari. Waktu-waktu yang punya nilai mulia. Walaupun misalnya saudara berdoa pada hari Kamis, tidak ada halangannya Allah mau kabulkan. Ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat lalu hari Kamis tidak mau berdoa, tidak. Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia. Lailatul Qadar sekali dalam setahun. Waktu-waktu yang punya nilai mulia. Logikanya begini, saudara-saudara. Kalau kita datang ke rumah seseorang, tujuan utama kita minjem duit, yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa nih? Kan itu toh, tanggal berapa? Kalau tanggal 20 atuh minjem duit, orang lagi ngap-ngapan, boro-boro dia bisa minjemin, dia sendiri mungkin lagi pusing. Kita lebih dulu kita amatin tanggal berapa nih? Yang enak sore apa siang? Jam 2. Jam 2 dia baru pulang dari kantor, tapi giliran tidur. Kalau dia tidur dibangunin datang mau minjem duit, kagak dimaki-maki sudah kebagusan deh. Kan kita lihat waktunya, timingnya kata orang sekarang. Tanggal berapa, sore apa malam, apalagi gulem apa terang bulan. Itu semua sudah kita atur sedemikian rupa, memilih waktu. Yang kedua kata Imamul Ghazali, memilih keadaan yang istimewa. Kalau tadi soal waktu, yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah, "Inda zahfis sufuf fi sabilillah." Pada waktu mengatur barisan perang membela agama, di situ doa kabul. Inda nuzulil ghais, ketika turun gerimis, di situ doa makbul. Inda iqamis shalah, ketika salat mau didirikan, riwayat lain bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat, di situ doa makbul. Itu memilih keadaan-keadaan. Kemudian yang ketiga kata beliau, berdoa menghadap kiblat. Ya, apa kalau doa madhab mudik Tuhan gak tahu? Tahu. Tuhan gak dengar? Dengar. Cuma lebih etis. Lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, hifdzus saut, menyederhanakan suara. Tidak terlalu keras, juga tidak terdengar orang lain, apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain. Tidak usah terlalu keras. Kenapa? Karena Allah yang kita meminta kepadanya bukan zat yang tuli, bukan zat yang buta, bukan zat yang tidak dengar, bahkan Dia Maha dengar. Juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik, apalagi kalau doanya doa bersama-sama. Tapi kadang-kadang terdorong oleh husnuzon dari para makmum saja.
Tidak peduli apa yang dibaca oleh imam, yang kedengaran cuma